Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian zakat mal ya. Nah anak-anak masih ingat ya, pengertian zakat mal menurut istilah hukum Islam adalah dikeluarkannya sejumlah harta oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat ya. Nah zakat harta disebut juga dengan zakat mal atau sebaliknya, zakat mal bisa juga disebut dengan zakat harta ya anak-anak ya. Nah pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang apa? Syarat-syarat wajib zakat harta ya. Ada berapa? Ada 5 ya. Nah yang pertama dia harus beragama Islam ya. Yang kedua, pemberi zakat adalah orang yang merdeka, bukan budak. Nah yang ketiga, hartanya dimiliki secara sah. Yang keempat, telah mencapai 1 nisab. Yang kelima, telah mencapai 1 haul ya, atau 1 tahun. Jadi syarat wajib zakat harta itu ada berapa anak-anak? Ada 5 ya. Nah kemarin siapa yang masih ingat 1 nisab itu apa ya? Nisab adalah batas atau jumlah minimal ya suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi batas atau jumlahnya ya nak ya. Nah kalau haul adalah harta yang wajib dizakati setelah dimiliki 1 tahun ya. Nah baik anak-anak, lalu pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang hukum menunaikan zakat mal ya. Hukum menunaikan zakat mal adalah fardhu ain ya, yaitu wajib bagi setiap muslim ya. Nah yang ketiga kita sudah tadi ya arti nisab dan arti haul ya. Jadi Bu Guru ulangi sekali lagi, nisab adalah batas atau jumlah minimal suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ya. Haul artinya harta yang wajib dizakati setelah dimiliki 1 tahun ya. Jadi bila seseorang memiliki harta telah mencapai 1 nisab ya dan mencapai haul, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah harta yang dimilikinya ya. Oke baik anak-anak, pada pertemuan hari ini ya kita akan membahas yang keempat, yaitu harta yang wajib dizakati ya. Nah di sini anak-anak bisa dilihat ya di halaman 11 di buku fikih kelas 5 halaman 11 ya. Nah harta yang wajib dizakati yang pertama itu ada binatang ternak ya. Yang kedua ada barang tambang seperti emas, perak, dan uang. Yang ketiga ada harta perniagaan atau perusahaan atau perdagangan ya. Yang keempat ada hasil pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan. Yang kelima ada rikas atau barang terpendam. Nah yang terakhir yang keenam ada pendapatan lain seperti gaji ya. Baik anak-anak, di sini kita akan membahas ya yang pertama dulu, yaitu binatang ternak ya. Ternyata binatang ternak ini termasuk harta yang wajib dizakati ya. Ada apa aja binatangnya Bu? Yang pertama
ada unta ya. Yang kedua sapi atau kerbau ya. Yang ketiga itu ada kambing dan domba. Yang keempat ada unggas ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat di buku ya, halaman 11. Nah, di situ ada yang pertama unta ya. Seseorang pemilik peternakan yang telah memiliki unta 1 nisab, ia wajib mengeluarkan zakatnya ya. Adapun nisab zakat unta adalah 5 ekor ya. Nah, di sini perhatikan tabelnya ya. Di situ ada nisab dan zakat yang harus dikeluarkan ya anak-anak. 5 sampai 9 ekor itu 1 kambing ya. 10 sampai 14 ekor itu 2 kambing ya, dan seterusnya. Nah, yang ini yang 25 sampai 35 ekor itu sama dengan 1 bintu mahad ya. Nah, 36 sampai 45 ekor itu 1 bintu labun. Yang 46 sampai 60 ekor itu 1 hikoh. Yang keempat yaitu 61 sampai 75 ekor itu 1 jazaah ya. Nah, anak-anak di sini pasti bingung kan? Apa sih Bu bintu mahdad? Apa sih Bu bintu labun? Apa sih Bu hikoh ya? Dan apa sih Bu jadaah? Nah, di sini ada ya. Yang dimaksud dengan bintu mahad adalah unta yang telah berumur 2 tahun ya. Dinamakan seperti itu karena induknya sedang hamil ya. Itu namanya bintu mahad ya. Nah, kalau bintu labun dia sama ya. Unta yang telah berumur 2 tahun dinamakan seperti itu karena induknya sedang menyusui. Jadi bedanya bintu mahad dengan bintu labun adalah mereka untanya umurnya sama 2 tahun. Cuma kalau bintu mahad karena induknya sedang hamil ya. Kalau bintu labun induknya sedang menyusui ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya itu hikoh ya. Hikoh adalah unta yang telah berumur 3 tahun. Dinamakan seperti itu karena sudah mampu dan berhak dikendarai ya. Jadaah adalah unta yang sudah berumur 4 tahun ya anak-anak ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, yang kedua adalah sapi atau kerbau. Nah, batas minimal nisab sapi atau kerbau yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 30 ekor ya. Bagi orang yang memiliki lebih dari 30 ekor, maka zakatnya disesuaikan dengan jumlah sapi atau kerbau yang dimilikinya ya. Nah, di sini ada 30 sampai 39 ekor, 1 tabi atau tabi'ah. 40 sampai 59 ekor, 1 musinnah. 60 sampai seterusnya 1 tabi'ah ya. Kemudian setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 tabi dan 40 ekor sapi zakatnya 1 musinnah. Apa sih Bu yang dimaksud dengan tabi atau tabi'ah? Adalah sapi yang telah berumur 1 tahun ya. Kalau musinnah adalah sapi yang berusia 2 tahun ya. Anak-anak paham ya sampai sini? Nah, baik. Yang ketiga yaitu kambing dan domba ya. Di sini batas minimal nisab kambing atau domba yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 40 ekor ya. Bagi yang memiliki kambing lebih dari 40 ekor, maka zakatnya disesuaikan dengan jumlah kambing yang dimilikinya ya. Nah, di sini 40 sampai 120 ekor 1 kambing ya. 121 sampai 200 ekor itu 2 kambing. 201 sampai dengan seterusnya itu 3
3 kambing ya. Kemudian setiap 100 ekor kambing ya, zakatnya itu 1 ekor kambing. Tidak boleh mengambil zakat berupa pejantan, hewan yang sudah tua sekali, cacat atau paling buruk. Mengapa tidak boleh ya? Karena kita memberikan zakat itu harus yang benar-benar terbaik ya nak ya, untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan ya. Tidak boleh mengambil zakat berupa hewan pincang betina yang mau melahirkan, hewan potong, atau hewan termahal. Itu tidak boleh nak ya. Nah, yang terakhir yaitu adalah yang keempat, unggas. Nah, di sini nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah ekor, sebagaimana halnya unta, sapi, dan kambing, tapi dihitung berdasarkan skala usaha ya. Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar ya. Nah, 1 dinarnya itu sama dengan 4,25 gram emas murni atau sama dengan 85 gram emas. Artinya, bila seseorang beternak unggas atau perikanan dan pada akhir tahun tutup buku, ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5% ya. Anak-anak, mudah-mudahan anak-anak paham ya sampai sini. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita membaca doa akhir pertemuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke anak-anak, tetap semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.